Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat CPL. Selamat bergabung di Cek Podcast LPMPP. Bagi Anda yang pertama kali mendengarkan, kami ucapkan selamat datang di CPL, gudangnya berita, wawasan, dan edukasi. Sobat CPL, kali ini kami akan membahas topik yang tidak kalah menariknya, yaitu terkait dengan strategi meraih akreditasi unggul. Sobat CPL membahas perguruan tinggi, maka akan membahas juga mengenai akreditasi. Tahukah Anda bahwa nilai akreditasi bisa ditingkatkan? Tentunya dengan terlebih dahulu memahami tata cara meningkatkan akreditasi kampus. Setiap kampus atau perguruan tinggi pastinya ingin mengupayakan perolehan nilai akreditasi setinggi mungkin. Namun, untuk meraih hal tersebut ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Meskipun begitu, tetap bisa diusahakan. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang merupakan pakar di bidang akreditasi, yaitu Ibu Dr. Siti Komaria SE, MSI, selaku Koordinator Pusat Akreditasi LPMPP. Selamat siang Bu Kokom. Selamat siang Mbak Raffi. Sehat panggil ya, Mbak Bu? ya ini ya. Iya Bu. Okay. Sehat Bu Kokom? Alhamdulillah. Iya, ini panggilan sayangnya Bu Kokom gitu. Sobat CPL. Oke, nah kita langsung aja nih ya Bu untuk tanya jawabnya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah salah satu turunan dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Dikti, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi, di mana aturan ini mengharuskan perguruan tinggi di seluruh Indonesia itu wajib meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Nah, kira-kira bagaimana Universitas Jember menyikapi Permen 53 tahun 2023 tersebut, khususnya terhadap persiapan akreditasi di Universitas Jember, Bu? Oke, menarik sekali nih Mbak Raffi ya. Mungkin kita diskusi-diskusi ringan dengan sahabat CPL ini ya. Iya. Luar biasa. Ini adalah arena kita untuk saling bertukar pikiran, saling memberi informasi. Inilah yang kita sebut dengan kondisi di dalam dunia pendidikan yang selalu terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan gitu ya. Sehingga dengan munculnya Peraturan Menteri nomor 53 tahun 2023 itu akan membawa konsekuensi di dalam pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini, di mana sebenarnya secara garis besar kami mungkin tidak membahas ke dalam standarisasi yang ada di ini ya, tapi yang berkaitan dengan akreditasi sebenarnya pada prinsipnya itu memberikan keleluasaan di setiap perguruan tinggi atau program studi itu untuk mengelola perguruan tingginya lebih fleksibel sesuai dengan visi misi yang sudah ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi ataupun program studi. Jadi itu intinya sebenarnya Mbak. Salah satu hal yang perlu kita cermati di sini adalah mungkin di poin yang berkaitan dengan akreditasi, gitu ya. Jadi akreditasi, kalau kita bicara akreditasi itu sebenarnya sejarahnya itu sudah panjang. Di dalam Peraturan Nomor 53 itu salah satu poin penting adalah bahwa nanti akreditasi itu sifatnya sukarela, Mbak Raffi. Oh, sukarela. Sukarela ya. Artinya bagaimana? Dalam arti dalam tanda kutip ya. Jadi kalau yang dimaksud dengan sukarela itu adalah bahwa setiap program studi itu boleh akan meningkatkan akreditasinya dari yang terakreditasi menjadi akreditasi yang unggul. Tapi ada kewajiban gitu ya. Sukarela tapi wajib ya, Bu? Ada kewajiban yang harus dipenuhi bahwa setiap program studi itu harus terakreditasi. Oh, betul. Ya, jadi boleh dikatakan bahwa kalau dulu kita mengenal dengan peraturan yang sebelum yang SNDikti nomor 3 tahun 2020 itu bahwa akreditasi kita itu kalau kita masukkan ke dalam peringkat gitu ya, kita mesti punya peringkat, ada baik sekali, unggul gitu ya. Kalau sebelumnya itu menggunakan A, B, C, kan gitu Mbak. Iya, betul, itu kita menggunakan standar 7 standar. Kemudian berubah menjadi 9 kriteria.
ya untuk memenuhi standar nasional dikti itu. Jadi kalau yang Permen nomor 53 itu hanya ada terakreditasi atau unggul. Kalau tidak memenuhi terakreditasi berarti tidak terakreditasi. Tidak terakreditasi. Nah, itu. Sehingga di sini pada saat peraturan itu sudah disosialisasikan oleh kementerian, kami dari pusat akreditasi LPMPP itu segera melakukan beberapa tindakan yang kita ambil, Bu Raffi. Jadi kita kumpulkan seluruh prodi-prodi. Jadi kami identifikasi prodi-prodi yang habis masa akreditasinya itu di 2024, 2025, dan 2026 yang masih awal-awal itu kita kumpulkan. Ya, kita kumpulkan. Kami berharap bahwa sebenarnya tidak berharap, kami sudah tentukan bahwa prodi-prodi yang belum memungkinkan untuk unggul, gitu ya, itu kami wajibkan untuk segera reakreditasi di tahun 2024 sebelum Desember. Sebelum Desember. Kenapa? Nah, gini ya. Mungkin nanti setiap perguruan tinggi punya cara ya. Karena ini strategi kita gitu. Betul. Ya, punya cara yang berbeda. Tapi kalau di UNEDS ini kami aturkan begitu. Kami desain bahwa semua yang belum memungkinkan unggul kami minta re. Kenapa? Karena kalau pada posisi re itu kita masih punya peringkat, ada yang namanya peringkat baik sekali. Oh, ada peringkat baik sekali. Iya, yang sekarang kan masih peringkat baik sekali ya, masih ada. Karena peringkat baik sekali itu sebenarnya kalau kita hitung dalam ring nilai itu dia ada di nilai antara 301 sampai 360. Ya. Sehingga kalau kalau prodi itu memang kan kita masih banyak prodi-prodi yang baru punya lulusan pertama kali. Betul. Gitu ya, ada yang baru betul-betul baru. Ini yang kita dorong. Ya, jadi kalau yang sudah punya lulusan posisinya masih B atau baik sekali, segera re. Karena kita dampingi, karena saya yakin bahwa prodi-prodi itu punya banyak luaran yang bisa mencukupi untuk pemenuhan predikat unggul. Itu kita dampingi, Bu Raffi. Mungkin Bu Raffi ini juga salah satu tim pendamping untuk kurikulum ya Bu Raffi ya. Jadi karena kami berharap pada saat kita mengajukan akreditasi di tahun 2024 ini posisinya masih belum memungkinkan unggul, paling tidak akan keluar peringkat baik sekali. Dengan waktu sekitar 5 tahun, kita harapkan bahwa unggul bisa dipenuhi. Jika dalam waktu 2 tahun, 3 tahun itu unggulnya bisa terpenuhi, segera kita ajukan re. Makanya di sini Bu Raffi, salah satu upaya yang dilakukan oleh LPMPP ini adalah bagaimana kita membangun sebuah sistem yang di situ sistem itu sebenarnya bisa digunakan baik itu oleh prodi maupun oleh UPPS-nya untuk bisa melakukan self assessment kinerja program studinya. Itu ada di si jamu. Iya, si jamu. Jadi kalau kita bicara si jamu itu pasti teman-teman aduh si jamu lagi gitu ya. Jadi sahabat JPL itu di LPMPP itu sudah dikembangkan sistem untuk memantau kinerja program studi ya. Sehingga secara self assessment itu kita bisa itu sudah langsung keluar untuk semua sumber dari BAN maupun dari semua LAM. Jadi prodi sudah bisa melihat oh ternyata misalnya produktivitas dosen berkaitan dengan luaran penelitiannya sudah memenuhi kriteria 4 belum, nilai 4 belum. Iya, bisa langsung dinilai di sana automatically. Sehingga nanti prodi itu sudah bisa atau mampu untuk melakukan upaya-upaya untuk menutupi kekurangan-kekurangannya setiap saat karena dia bisa memantau setiap saat. Nah, ini menarik sekali sistemnya ya Bu ya. Ternyata sudah disediakan di sana. Berarti harus rajin-rajin ngisi si jamu ya Bu ya. Betul. Baik dosen ataupun si UPPS-nya itu tadi gitu ya untuk memantau ada di mana skor kita sekarang gitu ya Bu ya.
Jadi itu sebenarnya salah satu upaya, itu sebenarnya strategi kita ya, Bu Raffi ya. Pada saat kalau kita bicara tentang strategi itu seolah-olah dalam tanda kutip kok cara-cara untuk mencapai unggul gitu ya. Cara-cara itu seperti berkonotasi negatif gitu kan akhirnya. Tapi tidak demikian. Bahwa segala hal kalau kita bicara, orang ekonomi itu kalau bicara segala hal itu pasti dikaitkan dengan strategi. Iya, betul. Orang mau kuliah lulus gak hanya cukup pinter, tapi harus ada strategi bagaimana belajar yang baik, bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan penilaian. Setiap dosen itu punya karakter yang berbeda. Itu adalah strategi kita. Gitu kan. Nah ini termasuk upaya yang dilakukan oleh pihak kami dari LPMPP. Tidak hanya si jamu, tapi juga ada si palu kan Bu Raffi? Iya betul, ada si palu. Nah, jadi sebenarnya si palu itu untuk mengukur bagaimana efektivitas proses pembelajaran kita pada saat kita sudah menerapkan sistem OBE kan Bu Raffi? Iya, OBE. Bagaimana OBE bisa kita ukur pencapaiannya. Karena itu menjadi salah satu instrumen yang harus kita perhatikan, yang harus kita penuhi untuk memenuhi akreditasi unggul. Ya. Nah, begitu Bu Raffi. Jadi sebenarnya begini sahabat JPL ya. Jadi untuk mencapai unggul itu sebenarnya bukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh tim penyusun akreditasi, tapi itu adalah hasil implementasi dari seluruh aktivitas kita sehari-hari, sebulan-bulan, setahun-tahun gitu ya. Yang itu adalah cerminan dari apa yang kita lakukan. Itu cerminannya munculnya ya di peringkat akreditasi kita nanti. Bukan yang mau diupayakan sekarang gitu ya Bu. Betul. Ya, tapi sebenarnya sudah kita lakukan gitu. Dan ini yang penting Bu Raffi, pada saat kita bicara tentang pencapaian akreditasi unggul. Kalau dulu kita kan mengenal ada standar, 7 standar. Ada 7. Nah, 7 standar itu berbasiskan proses input, proses, output. Ya. Kemudian munculnya kriteria 9 itu sudah paradigmanya berubah. Jadi yang kita hitung itu adalah tidak hanya input, proses dan output, tapi juga outcome. Nah, jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kalau dulu kerjasama itu bisa kita hitung berapa MOU. Iya. MOU itu kan banyak banget, perguruan tinggi itu banyak. MOU-nya ada yang tidur, ada yang pingsan gitu ya. Pokok dikumpulkan nih, datanya ada gitu ya. Itu belum menuntut kegiatan, ada MOU itu dulu sudah dihitung. Tapi kalau sekarang harus ada aktivitas yang menyertai dari setiap MOU yang sudah ada. Jadi ada MOU, kemudian ada MOA-nya atau SPK-nya, baru ada aktivitasnya. Nah itu berbasiskan sudah luaran. Kemudian kalau misalnya dosen itu penelitian, tidak hanya penelitiannya, luarannya, artikelnya, citasinya, bahkan sampai ada di lam sama itu sampai kita harus mengisi yang mensitasi itu dari mana saja, itu harus dikeluarkan di dalam LKPS-nya. Malah ya, Bu. Iya, siapa saja yang mengakses itu, gitu. Yang mengakses hasil penelitian kita. Betul. Gitu ya. Jadi kita harus benar-benar, kalau kita di pusat akreditasi Universitas Jember, kita mempelajari dan kita memahami seluruh kebutuhan LAM yang ada. UNADS ini ada 112 prodi. Saat ini posisi akreditasi Universitas Jember kan unggul. Ya. Jadi semua LAM itu ada. Kita gunakan karena prodi kita LAMDIK ada, LAMEMBA ada, LAM sama, kemudian LAM Info, LAM Teknik, BAN, masih ada beberapa prodi yang memang belum punya LAM, itu masih tergabung di BAN. Nah, jadi kita Bu Raffi, kita mencoba melihat, mengidentifikasi seluruh kebutuhan pihak eksternal. Mungkin kalau kita bilang itu SPMI. Iya. Ya.
SPMI kita itu kita desain harus bisa memenuhi seluruh kebutuhan eksternal kita. Makanya kita ambil mana sih yang permintaannya paling tinggi di setiap kriteria. Iya. Gitu Bu Raffi. Kalau di Lamemba itu kan jelas bahwa semua kriteria harus menunjukkan capaian internasionalnya. Maka itulah yang harus di ditonjolkan. standar kita itu juga pada saat kita melakukan AMI, bahwa di instrumen kita itu adalah salah satunya bagaimana aktivitas internasionalisasi kita di semua kriteria. Nah itulah Bu Raffi, itu juga merupakan salah satu hal yang harus sinergitas ya antara akreditasi dengan koordinator pusat-pusat yang lain dengan kurikulum. Nah, kan? Iya, ternyata saling bersinergi ya Bu ya kalau jadi mulai kita dengan kurikulumnya, dengan internasional, layanan kemitraan internasional, kemudian dengan disabilitas, layanan konseling, karena itu adalah berkaitan dengan bagaimana layanan kesejahteraan mahasiswa itu bisa kita jamin. Betul. Ya, jadi semua komponen itu ada. Kemudian dengan penjaminan mutu sudah pasti. Iya. Jadi 9 kriteria maupun dengan peraturan menteri yang baru ini, bahwa sebenarnya yang ingin dibangun itu adalah bagaimana sebuah perguruan tinggi itu mampu menjalankan yang namanya budaya mutu. Budaya mutu itu yang dibangun budaya mutu. Makanya Bu Raffi, kenapa sih pada saat kita seluruh proses aktivitas itu harus kita tekankan bagaimana PPEPP itu berjalan dengan baik. Evaluasi kan nggak boleh hanya evaluasi selesai, kita udah gitu kita aja audit, gitu ya, kita monef, kemudian selesai. Tidak boleh. Temuannya apa? Tindak lanjutnya seperti apa? Nah itu yang proses itu harus terus bergulir, nggak boleh lepas sama sekali. Makanya kalau di dalam istilah perubahan paradigma akreditasi dari 7 standar menuju 9 kriteria itu adalah, kalau disebut dengan new paradigm gitu ya, itu adalah bahwa akreditasi itu bukan akhir dari suatu tujuan. Kalau akhir, orang setelah terakreditasi unggul duduk kembali, selesai, selesai gitu ya. Padahal selesai dia utang saya gitu kan, ya udah selesai unggul tidur lagi gitu ya. Jadi kalau dulu itu mungkin kita mengenal orang akreditasi itu seperti punya hajatan kan Bu Raffi? Iya betul. Mau akreditasi, wah cepat bikin panitia gitu ya. Oh rame-rame ini udah ngumpulkan, bikin masakan dan lain sebagainya ya kan gitu kan. Selesai muncullah akreditasi A gitu kan. Selesai. Istirahat dulu, nunggu 4 tahun lagi kan gitu kan. Itu yang nggak bisa lagi kita lakukan pada saat kita sudah harus memenuhi kebutuhan eksternal itu adalah yaitu dengan pendekatan menggunakan 9 kriteria ini. Karena apa? Harus luaran tuh nggak bisa kita BIM salah BIM saat ini. Iya betul, nggak bisa. Iya kan? Pada saat mahasiswa harus berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik, apakah di nasional atau internasional, kita nggak usah bicara lokal ya, nasional atau internasional, itu kan harus didesain bahwa capaian-capaian kita itu bukan by accident gitu ya, diadakan, tapi memang by design gitu ya. Kita sudah harus mendesain, sudah harus merancang gitu ya Bu ya. Itulah makanya di SPMI harus sudah jelas ya. Kemudian di rencana strategi kita harus sudah jelas berapa target kita untuk memenuhi mahasiswa yang berprestasi di tingkat nasional atau internasional. Kalau kita ada target, pasti ada upaya. Iya. Kan gitu ya. Betul. Ada upaya berarti ada proses pendampingan, ada proses apapun itu yang dilakukan untuk menyiapkan mahasiswa ini supaya mampu berprestasi. Jangan sampai nanti mahasiswanya karena rajin, pinter, mahasiswanya sudah cari sendiri prestasi, kalau sudah dapat sertifikat, mana-mana sertifikatnya. Nah, mereka nyari sendiri ternyata ya Bu ya. Gitu ya. Jadi itu sudah harus menjadi sebuah habit kita gitu ya. Betul, harus jadi kebiasaan yang baik, praktek baiknya. Nah, itulah Bu Raffi. Nah, kira-kira ada berapa persen nih Bu program studi di Universitas Jember yang sudah
terakreditasi unggul dan juga yang sudah terakreditasi internasional. Kira-kira sudah ada pasti ya Bu ya. Iya. Jadi gini Bu Raffi, UNED ini sekarang ini posisi UNED itu adalah perguruan tinggi negeri BLU, ya. Dan tahun ini kita punya ditargetkan untuk menjadi perguruan tinggi PTNBH. Nah itu kan salah satu syarat, ada dua syarat, salah dua syarat ya. Persyaratannya lain banyak yang berkaitan dengan akreditasi. Satu, akreditasi perguruan tinggi. Kita sudah unggul. Ya, jadi perguruan tinggi di Indonesia itu ada sekitar 3.000 sekian ya Bu Raffi ya. Yang terakreditasi unggul itu baru sekitar 100 sekian gitu Bu Raffi. Ya, itu berbangga kita berarti ya Bu ya. Betul. Ya. Jadi terakreditasi unggul. Kalau kita unggul, kita punya poin 4. Oke. Kemudian untuk prodi. Nah, ini Bu Raffi. Prodi itu syaratnya minimal 60% itu harus terakreditasi unggul. Wah. Ya. Agak besar juga itu ya Bu ya. Saat ini posisi kita ada 112 prodi, kemudian terakreditasi unggul dan ada beberapa yang masih A gitu ya. Adalah sebanyak 48 prodi atau sekitar 42%. Hampir sebenarnya. Iya. Hampir ya Bu ya. Hampir, nyaris ya. Nyaris dikit lah ya. Jadi kita masih harus kalau kemarin jadi kebetulan alhamdulillah kemarin UNED juga mendapatkan dana percepatan ya revitalisasi dari program PTNBH yang itu salah satunya adalah digunakan untuk proses percepatan terhadap prodi-prodi yang dari akreditasi B menuju unggul. Ya, kami sudah persiapkan ada sekitar kemarin kita coba itu ada 26 prodi tapi tahun ini ya dari mulai Januari sampai dengan bulan April ini kita sudah kemarin keluar teknik itu sudah 2 unggul. Kemudian di ekonomi itu ada proses ISK itu juga unggul. Kemudian teknologi di komputer ya, itu juga unggul. Kemudian 3 prodi kita mendapatkan akreditasi internasional ASIIN full accredited itu 6 tahun ya, dapatnya 6 tahun. Yes. Kalau dulu biologi kan dapat 8 tahun malah. Iya, 8 tahun. Jadi saat ini 48 itu 42%, tapi kita sudah akan siapkan beberapa prodi yang kita siapkan untuk unggul tadi. Bukan berarti unggul itu BIM salah BIM ya Bu Raffi ya, karena pada saat kita melakukan identifikasi itu kita sudah melihat kelayakan gitu ya. Kelayakan dari setiap prodi karena kita kan ada AMI, setiap tahun itu kita menilai kinerja prodi sehingga kita tahu apa sih luaran-luaran yang dihasilkan oleh prodi-prodi yang akan kita siapkan untuk unggul. Jadi persyaratannya dia memenuhi baru kita dampingi bagaimana untuk bisa mampu untuk menjawab semua kebutuhan dari penilaian. Itu salah satu strategi kita. Makanya kan kita ugal-ugalan juga Bu Raffi ya. Jadi setiap prodi itu akan didampingi oleh 3 pendamping. Yeah. 1 dari pusat akreditasi, 1 dari pusat penjaminan mutu, 1 dari kurikulum. Ya, jadi dengan harapan bahwa kolaborasi dari 3 pendamping ini akan mampu untuk mendesain dokumen dengan baik sesuai dengan kebutuhan penilaian. Kemudian kalau proses itu berjalan, kita masih ada namanya tim finalisasi. Kan gitu Bu Raffi. Jadi setelah nanti proses pendampingan itu selesai, kita akan finalisasi oleh 9 tim di setiap kriteria. Jadi langsung kita analisis semua per kriteria dengan tim prodi. Jadi melengkapi lah apa yang sudah diselesaikan oleh tim pendamping. Jadi untuk menyempurnakan. Ternyata ada sekian lapis gitu ya Bu ya. Betul sebagai sekali. Wujud komitmen gitu ya dari lembaga untuk mewujudkan akreditasi unggul untuk setiap lembaga.
Nah, berarti tadi itu sudah masuk ke strategi berarti sebenarnya ya Bu ya, strategi untuk pencapaian akreditasi unggul seperti apa. Nah, kemudian bagaimana nih Bu proses pengajuan dan juga evaluasi akreditasi unggul yang biasanya dilakukan? Prosesnya seperti apa, Bu? Mulai dari pengajuan, kemudian evaluasinya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Jadi kalau kami memiliki sistem yang kita bangun ya Bu Raffi ya, karena sebenarnya mungkin kalau orang tanya apa sih sejamu itu gitu ya, sistem penjaminan mutu. Jadi kalau saya bilang jamu itu pahit gitu ya, iya, tapi kan menyehatkan Bu, gitu ya. Jadi pahitnya itu adalah untuk kesehatan untuk kesehatan kita gitu. sebenarnya. Kalau minuman manis sakarin itu kan enak, manis di mulut tapi sakit di badan. Tapi bikin sakit. Nah itulah sebenarnya ini guyonan kita aja Bu untuk apa. Jadi di jamu itu sebenarnya kita sudah salah satu fasilitas yang kita berikan itu selain tadi Bu Raffi kinerja prodi itu bisa kita pantau di situ. Kemudian termasuk salah satunya itu adalah program studi yang akan melakukan proses reakreditasi atau akreditasi pertama. Mereka akan mengajukan surat untuk pendampingan kepada LPMPP. Nanti melalui sistem saya akan mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi kami selalu akan menempatkan orang-orang yang punya kompetensi di lamnya masing-masing gitu ya. Nanti kalau misalnya seperti Lamemba, ya saya akan kirimkan di situ orang yang punya kapasitas untuk mendampingi akreditasi Lamemba. Di Lam Teknik, Lam Info juga sama. Termasuk di BAN PT. Gitu ya. Termasuk kami juga melibatkan beberapa asesor yang ada di Universitas Jember ini menjadi tim untuk pendamping gitu ya. Nanti setelah proses itu ada surat penugasan. Nah itu nanti prodi dan pendamping bisa saling berkomunikasi mereka untuk memulai aktivitas proses pendampingan. Ini menjadi satu kebanggaan kami juga. Ternyata proses semangat gitu ya, semangat teman-teman dari prodi, dari UPPS yang sudah semakin terus terbuka untuk memberikan wadah, memberikan fasilitas, kemudian berbagai kebijakan-kebijakan yang dijalankan untuk kalau misalnya seperti mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang sebenarnya untuk mensupport kinerja prodi maupun UPPS itu sudah semakin membara gitu ya Bu Raffi. Kalau saya bilang semakin membara. Nah ini sebenarnya yang harus kita jaga, kita terus tingkatkan. Yang namanya continuous quality improvement itu kan harus terus kita bangun. Nah dari situ sebenarnya bahkan kadang-kadang prodi itu kok tidak pernah, banyak yang menceritakan gitu ya Bu Raffi ya, kok mereka nggak pernah menghubungi kami di pendamping gitu kan. Ternyata waktu kami kontak, bentar Bu, kami harus menyiapkan dulu, nanti kami malu pada saat kami itu didampingi oleh pendamping, kami masih belum punya data yang mencukupi gitu kan. Seperti itu Bu Raffi. Nah itu yang harus kita jaga terus, kita tingkatkan terus komitmen dari seluruh sivitas itu yang harus. Jadi saya bilang justru itu pendamping itu biar bisa tahu prosesnya sejak awal, bisa mengarahkan supaya jangan sampai nanti teman-teman sudah mengisi banyak dan lain sebagainya, terus kemudian ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan dari setiap lembaga yang akan mengakreditasi. Kan itu yang kita jaga Bu Raffi. Tapi bahkan kami sekarang dikejar-kejar Bu Raffi. Jadi beberapa prodi itu sudah kapan kami akan difinalisasi gitu ya. Jadi mereka sudah selesai dengan para pendamping. Mereka. Jadi hari ini kita akan ada program finalisasi di program S3 Ilmu Pertanian, besok Magister Ilmu Linguistik. Lusa itu sudah ada yang menunggu, televisi dan lain sebagainya. Terus kemudian teknik itu ada 4. Nah, luar biasa Bu Raffi. Padat sekali. FKIP ada 8 Bu Raffi.
FKIP. Ini saya target unggul ini FKIP ini gitu Insya ya. Allah. Insya Allah. Banyak ternyata masih PR-nya ya Bu Kokom ya. Banyak sekali. Tapi inilah yang harus kita bangun bahwa nanti Bapak Ibu sahabat podcast yang bahwa akreditasi itu nantinya bukan sesuatu yang harus kita seperti apa gitu loh Bu Raffi ya. Kita itu seperti heboh pada saat kita mau akreditasi. Nah kalau seperti itu berarti budaya mutu itu belum jalan. Belum jalan. Tapi kalau budaya mutu sudah berjalan, akreditasi itu hanya sebagai aktivitas rutinitas kita. Ya, kalau dengan si jamu tadi kita bisa melihat, oh ini nilainya kayaknya ini sudah layak deh dia untuk unggul. Nah, nggak usah kita menunggu 5 tahun gitu kan? Betul. Sudah besok kalau misalnya sekarang baru masih apa ini namanya Bu Raffi posisinya baik sekali 2 tahun 3 tahun ternyata sudah memenuhi untuk unggul. Sudah langsung aja kita. Nggak perlu nunggu habis masanya ya. Tidak perlu masa habis itu kita. Jadi ya itu tadi kalau itu menjadi sebuah habit kita ya sudah kita jalankan itu menjadi rutinitas saja Bu. Iya betul. Nggak perlu lagi heboh-heboh harus pertemuan mempersiapkan kesini, cari data. Sebenarnya dana-dana gitu ya, kita itu yang digunakan untuk kegiatan seperti itu bisa kita gunakan untuk hal-hal lain yang bisa meningkatkan outcome kita. Nah, itu kan bisa kita alihkan ke sana. Sehingga akreditasi itu ya sudah seperti kita hari-harian aja, tinggal dosennya rajin untuk mengisi profil dosen. Profil dosen. Karena sebenarnya beberapa profil itu sudah kami upayakan kita tarik. Kita integrasi kan sudah integrasi dengan si akad ya. Penelitian bisa kita tarik dari LP2M gitu ya. Kemudian beberapa hal yang bisa kita tarik dengan sistem yang ada dengan data-data di internal kita bisa kita tarik semua. Bisa ditarik. Tapi kan ada beberapa hal yang enggak bisa kita tarik dari sistem dari data internal kita ya. Kalau itu ya kita minta partisipasi dosen untuk bisa meluangkan waktunya untuk mengisi ya, sehingga nanti pada saat mau akreditasi dosen nggak perlu dikejar-kejar kan Bu Raffi. Iya sebenarnya kalau sudah rutin gitu kan lebih mudah ya Bu ya, kalau memang sudah dijadikan sebuah kebiasaan seperti yang disampaikan tadi. Jangan sampai nanti dikejar, dijemput, sudah Pak saya yang mencarikan, itu masih ada di lemari saya, biar Pak saya bongkarkan lemarinya. Malah kita yang mengejar ya Bu ya. Nah itu juga itu jangan sampai terjadi kan gitu. Iya betul, jangan sampai terjadi. Karena dampak yang bisa kita rasakan pada saat akreditasi prodi kita itu unggul ya. Selain mahasiswa, yang jelas Bu Raffi karena sekarang beberapa kementerian itu juga menuntut mahasiswa bisa mendaftar kalau dia lulusan dari prodi yang terakreditasi unggul. Betul. Dari perguruan tinggi yang terakreditasi unggul. Nah itu kalau kita bisa, karena kan kita memberikan janji kepada mahasiswa kita bahwa kalau dia lulus dia akan mampu bekerja di sini. Jaminannya apa? Jaminannya apa? Itulah salah satu jaminan kita yang kita berikan pada mahasiswa. Itu untuk mahasiswa. Iya betul. Membangun brand image prodi kita. Ya pada saat banyak hibah-hibah nasional, salah satunya adalah akreditasi kita. Kemudian mensupport dosen-dosen kita untuk banyak berkiprah di luar. Iya. Benar nggak Bu Raffi? Iya, sekarang betul. Mau jadi asesor ya harus dari perguruan tinggi yang akreditasinya unggul gitu kan. Gimana dia mau bisa menilai akreditasi orang lain kalau di tempatnya sendiri belum memenuhi itu gitu kan. Iya, beberapa program yang harus diikuti oleh dosen juga yang dari kementerian itu ditanyakan mesti ya Bu ya. Akreditasi program studi, akreditasi universitas gitu ya Bu ya. Betul sekali. Jadi itu adalah menjadi kalau partisipasi dosen itu kan ya hanya sekedar bisa membantu untuk memberikan data rekognisinya, data kinerjanya gitu ya. Oke, nah kira-kira apa nih Bu tantangan utama yang biasanya sering dihadapi dalam proses pencapaian akreditasi unggul? Nah terus gimana nih Bu cara mengatasinya?
Kok pertanyaannya semakin lama semakin menghunjam gitu ya Bu. Kalau tantangan banyak sekali tantangannya, Bu. Apalagi pada saat kita merubah mindset gitu ya. Jadi merubah paradigma pada saat 7 standar itu dulu kan ada yang istilahnya ada borang A, borang A1 ya, borang itu adalah borang prodi, ada borang pengelola, ada evaluasi diri kan gitu Bu Raffi itu. Sehingga itu proporsi bobotnya juga sangat beda banget ya. Jadi kalau dulu itu akreditasi prodi borang prodi itu punya bobot 75%. Institusi itu 15%. Sisanya evaluasi diri itu hanya 10%. Kecil ya Bu ya. Iya, jadi evaluasi diri itu pelengkap penderitaan dulu itu. Iya. Jadi kalau sudah mau dikirim selesai semua baru evaluasi diri disusun. Sehingga evaluasi diri itu bukan mencerminkan evaluasi diri, yang ada itu yang terjadi itu adalah rangkuman. Betul. Akhirnya merangkum gitu ya. Ya itulah paradigma itu yang akan berubah. Sehingga dulu itu karena fokus 75% ada di prodi, maka disitulah prodi itu menjadi tulang punggungnya akreditasi. Sehingga kerja keras prodi. Nah, paradigma itu harus berubah. Ya, UPPS adalah penanggung jawab. Ya, unit pengelola program studi. Jadi kalau dalam ini kalau itu universitas itu ada di fakultas. Kalau seperti sekolah tinggi, politeknik ada di perguruan tinggi. Iya. Jadi paradigma itu yang harus dirubah, Bu. Jadi bukan lagi bahwa karena apa? Karena di situ di dalam evaluasi diri itu itulah peran UPPS dan PS. Ya, UPPS itu orang yang punya sumber daya. Siapa yang punya SDM-nya? Kan bukan prodi. Bukan, ya. Siapa yang punya finansialnya? UPPS. Siapa yang punya kebijakannya? Ada di UPPS. Nah, ini merubah mindset orang itu yang tidak. Dulu itu prosesnya agak lama di situ. Iya. Jadi masih berpikir bahwa akreditasi itu adalah tanggung jawabnya prodi. Itu tidak ada. Prodi itu kan hanya berkaitan dengan proses pembelajaran, kurikulumnya, iya kan? Bagaimana proses pembelajaran bisa berjalan baik, bagaimana apakah CP yang sudah ditetapkan itu bisa dicapai dengan baik, bagaimana itu yang dilakukan oleh prodi. Prodi nggak punya sumber daya, nggak punya duit, nggak ada. Nah itulah, itu salah satu tantangan sebenarnya. Jadi bahwa merubah mindset bahwa UPPS itu adalah penanggung jawab untuk akreditasi program studi. Makanya nanti Bu, kalau kita lihat di peraturan menteri yang nomor 53, UPPS itu kan kalau dalam satu fakultas UPPS-nya pastinya kan sama Bu. Kebijakannya sama, mungkin ya yang membuat berbeda itu misalnya bagaimana dia mengalokasikan penganggaran untuk setiap prodi. Karena prodi kan punya kinerja masing-masing ya, punya jumlah mahasiswa yang berbeda, itu nanti juga akan berbeda. Tapi kalau hal yang bersifat kebijakan umumnya, ya kan itu sama gitu ya. Iya, makanya peraturan menteri yang nomor 53 ini salah satunya adalah nanti akreditasi itu boleh diajukan dengan sistem klaster seperti itu. Enak kalau gitu. Jadi UPPS-nya nggak berulang-ulang gitu. Betul. Kan, UPPS-nya atau bisa jadi nanti pendanaannya beda-beda ya Bu ya, padahal UPPS-nya sama. Jadi itu yang salah satu terobosan juga ya di Permen 53 itu. Jadi seperti kita mengajukan akreditasi internasional. Iya betul. Jadi menarik juga nih. Nah kira-kira sudah dilaksanakan belum ya Bu ya? Kalau nanti implementasinya kan masih tahun 2025. Jadi permennya itu dikeluarkan 2023. Kita diberi waktu 2 tahun untuk melakukan proses penyesuaian. Makanya kan kalau ini yang di Ban PT itu kita masih diberi waktu termasuk kalau kita masih menggunakan instrumen lama kita diberi waktu sampai dengan tahun ini akhir. Tahun ini, makanya tadi Bu Kakak menyebutkan di bulan Desember ya 2024. Iya, kalau bisa sebelum Desember. Iya, kalau bisa. Ini teman-teman ini sudah pada menyiapkan. Terus kemudian sosialisasi itu dilakukan kalau di BAN itu sosialisasi mulai dilakukan di bulan Januari. Jadi instrumen itu sudah mulai dikembangkan gitu ya, instrumen itu disosialisasikan. Dan implementasinya itu di sekitar bulan Agustus kalau untuk BAN, mungkin dan yang lain juga akan sama gitu ya.
2025. 2025 di bulan Agustus. Artinya apa? Ada time lag di sini. Januari sampai dengan Agustus. Jadi kalau prodi-prodi itu yang habis di bulan-bulan antara itu Iya. harus segera di tahun 2024. Kalau enggak mati. Mati, ya betul. Pada saat akreditasi kita mati, kita nggak boleh menerima mahasiswa, nggak boleh meluluskan. Nah itu kan alumni juga dirugikan, nanti nggak bisa ngelamar kerja dan lain sebagainya. Terhambat jadinya ya Bu ya. Kemudian satu lagi akreditasi itu bisa wajib sudah kita ajukan kalau di peraturan yang baru ini adalah 9 bulan sebelum masa akreditasinya habis. Kenapa saya harus segera minta itu? Kenapa? Kalau kita mengajukan misalnya akreditasi kami habis di bulan Agustus. Kalau bulan Agustus kita harus menunggu penggunaan instrumen baru. Iya, betul. Ya. Harus nunggu. Padahal 9 bulan sebelum itu harus sudah submit. Nah kan mati nanti kita kalau sudah. Ya. Sehingga itulah kenapa kami mewajibkan prodi-prodi yang habis di masa itu sebaik kita minta untuk segera di tahun 2024. Dan alhamdulillah sih prodi-prodi dengan senang hati gitu ya. Bahkan ada yang program S2 di teknik itu habisnya masih 2027 tapi dia berpeluang untuk unggul. Saya bilang mau Pak Rey Pak, siap Bu, gitu ya. Karena kemarin S1 elektro kan sudah dapat unggul, ya jadi S2-nya juga akan berpeluang untuk unggul. Jadi dalam tahun ini kita akan raise sekalian. Ternyata sebenarnya udah lumayan banyak ya Bu ya yang akan unggul di tahun 2024 ini Insya Allah. Itu kan butuh support seluruh sivitas ya. Ya jadi betul. Tidak hanya prodi, tidak hanya fakultas, tapi support dari lembaga itu adalah salah satu kunci juga. Jadi pada saat teman-teman itu mengalami kesulitan, jadi kadang-kadang itu seringkali mereka melakukan hal sesuatu, tapi kadang-kadang tidak tahu ini harus ditempatkan di mana gitu ya. Ini termasuk komponen yang mana. Ya, itulah yang perlu perlu kita adakan proses pendampingan seperti itu. Iya, betul. Nah, berarti tadi ya nyerempet dengan yang ternyata bahwa bagaimana nih Bu peran dari kepemimpinan dan juga keterlibatan dari stakeholder dalam mencapai akreditasi unggul. Tadi kan ternyata tidak hanya dari program studi, ternyata ada banyak sekali nih komponen yang harus membersamai itu. Nah, kira-kira bagaimana nih Bu perannya? Jadi kita kembali lagi aja kepada setiap kriteria tadi Bu Raffi. Jadi mulai dari visi misi, ya bagaimana visi misi itu kita bangun, ya ada nggak melibatkan stakeholders, baik itu internal maupun eksternal. Ya, jadi internal ada dosen, ada mahasiswa, ya, kemudian eksternal itu ada pengguna, ada alumni, ada mitra, ada asosiasi, ada pakar. Nah itu kita ingin masukan-masukan dari mereka. Ya, makanya di sini termasuk ini kunci sebenarnya. Kalau kita bicara kriteria 1 itu adalah kriteria yang paling, kalau saya boleh, paling krusial gitu ya. Memang. Karena disitulah kita mulai dari, jadi startup kita itu kita mau melangkah mulai dengan cara seperti apa sampai kita mencapai target kita itu nanti seperti apa yang harus kita lakukan. Nah ini Bapak Ibu. Jadi visi itu yang sering kali kami temukan. Jadi tidak kami, karena kebetulan saya asesor BAN, juga asesor di Lamemba kan Bu Raffi. Jadi sudah ratusan prodi yang sudah makan asam garam kami review gitu ya, kami asesmen. Jadi seringkali mereka sulit membedakan apa itu visinya prodi, apa itu visinya pengelola gitu ya. Karena kalau prodi itu harus kita tunjukkan bahwa prodi itu adalah visinya adalah scientific vision. Jadi visi keilmuan.
kita harus tunjukkan apa sih yang menjadi keunikan prodi kita dibanding prodi-prodi yang sudah ada. Iya, di lainnya. Makanya kenapa sih perlu ada benchmark? Itu harus kita perhatikan. Kenapa perlu ada benchmark? Ya, untuk melihat bahwa positioning kita itu saat ini dibandingkan dengan yang lain, itu kita harus tahu. Makanya harus ada analisisnya. Kan gitu ya. Analisis SWOT atau analisis yang lain yang bisa kita gunakan untuk menentukan posisi program studi atau perguruan tinggi. Jadi itu Bu Raffi. Kemudian mungkin ini yang sering kali Bu, pada saat kita bicara visi, hampir sebagian besar yang pernah saya visitasi itu pasti visinya itu adalah unggul gitu ya. Semuanya nggak baca kan unggul ya, kan. Unggul. Nah, desain unggul inilah yang harus kita tentukan. Unggul kita dibanding dengan prodi yang keunikan kita, keunggulan kita yang sehingga orang itu kalau kita bicara tentang hal-hal yang berbasiskan pada pertanian industrial, UNED itu tempatnya kan gitu kan. Nggak ada lagi. Gitu ya. Iya, jadi nggak ada lagi. Harus kita, punya ciri khas. Iya. Jadi keperawatan kita juga keperawatan yang berbasiskan pada pertanian industrial. Kayak seperti itulah Bu Raffi, itu menjadi keunikan. Sehingga nanti dibangunlah setiap prodi itu kekhasan. Ya, pasti semua akan, itu yang harus menjadi salah satu kunci penting yang harus kita tahu betul. Visi kita itu cuma angan-angan gak gitu ya. Iya. Makanya kita mengenal ada istilah SMART itu kan, dalam menyusun visi itu harus SMART gitu ya. Jadi kalau kita lihat di T-nya itu ada time bond-nya. Kapan itu akan tercapai? Visi itu kapan mau dicapai? Karena kalau kita sudah menetapkan waktu, pasti kita akan berupaya untuk mencapai itu. Ya kan? Jadi sekarang ini saya sudah rancang, tahun ini 5 tahun pertama ini saya harus seperti ini gitu ya. Kami akan membangun tata kelola yang bagus. Tata kelola yang bagus itu apa? Indikatornya harus jelas, harus bisa diukur, kan gitu. Measurable, M-nya itu kan measurable, harus bisa jadi spesifik, measurable. Jadi harus bisa kita ukur. Ya, kalau cuma tersedia itu pokoknya ada kan gitu kan. Tersedianya memenuhi standarisasi atau melampaui standar, itu kita kan nggak bisa mengukurnya. Nggak bisa ngukur. Kapan mau kita capai? Ya itulah. Jadi sesuatu yang terukur itu akan bisa dievaluasi. Jadi jangan yang remeng-remeng gitu ya. Nah, itu masih angan-angan visinya ya Bu ya. Itu ada di kriteria 1. Iya betul. Makanya pada saat menyusun evaluasi diri itu jangan lupa bagaimana proses PPEPP itu berjalan di setiap kriteria. Tata kelola, tata pamong, kerjasama, sudah. Stakeholder ya. Bagaimana kita membangun sebuah tata kelola yang baik. Ya, kalau boleh dikatakan sebagai good governance gitu ya. Jadi membangun tata kelola yang bersih, ya, tata kelola yang transparan, kredibel, adil, kan gitu kan, bisa dipertanggungjawabkan. Itu apa yang sudah kita lakukan? Upaya-upaya apa yang dibangun untuk membangun tata kelola yang baik? Bagaimana kita menetapkan standarisasi kita supaya standarisasi kita itu melampaui dari standar yang ditetapkan secara nasional. Harus bagaimana kita bisa memenuhi standar internasional kalau kita mau unggul, kan gitu Bu Raffi. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa standar nasional itu adalah standar minimum yang harus dipenuhi oleh semua prodi atau perguruan tinggi. Jadi kalau ada nilai gitu ya, kalau di dalam ini ada nilai 1 sampai dengan 4, maka kalau kita memenuhi SNDikti ya, maka kita baru punya nilai 2. Kalau mau 3 sama 4, ya buatlah pelampauannya. Iya, harus melampaui. Bicara pelampauan, wah ini panjang Bu Raffi, podcastnya bisa bersambung-sambung ini Bu Raffi. Berarti nanti harus diundang lagi ya Bu ya, bicara yang pelampauan tadi. Jadi nanti kita bicara tata kelola, tata pamong, kerjasama. Kemudian bagaimana untuk kemahasiswaan, menyiapkan mahasiswa. Mahasiswa itu kan nggak hanya sekedar kita masuk, kita siapkan seluruh
proses yang ada di dalam ini, bagaimana membangun soft skill-nya, bagaimana memberikan sarana untuk membangun minat dan bakat mereka. Barangkali bisa jadi mahasiswa itu mau belajar di sini, tapi dia sebenarnya tidak terlalu minat gitu ya. Makanya keluarlah program MPKM itu sangat support sekali kan terhadap. Jadi bagaimana kurikulum kita itu juga mampu menampung ya, mewadahi program MPKM sehingga mahasiswa itu bisa menemukan passionnya gitu ya. Iya, betul. Jadi dia bisa menemukan, oh sebenarnya saya sukanya hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Ya, beri waktu mereka, beri ruang gitu kan. Ya, itu salah satu upaya juga Bu untuk mendesain bagaimana lulusan kita itu akan menjadi lulusan yang punya kompetensi, bisa bersaing di pasar kita. Itulah pentingnya pada saat kita bicara mahasiswa. Nah, kalau kita lihat di IKU 1 ya Bu Raffi ya. Jadi akreditasi itu melarinya ke sana ke sini Bu Raffi. Terintegrasi dengan banyak hal. Kalau kita bicara IKU 1, mahasiswa yang lulus dengan gaji pertama kali itu adalah 1,2 kali UMK. Ya, UMK atau provinsi atau apa. Ya berarti kalau tinggal kita lihat aja di kota besar Surabaya misalnya gaji UMK-nya berapa, misalnya 4 juta. Berarti mahasiswa kita harus punya gaji pertama kali 1,2 kalinya, 2% dari 4 juta. Berarti paling tidak minimal dia punya gaji 5 juta lah misalnya. Berarti Bu Raffi bisa memprediksi ya, bisa memperkirakan kita bahwa mahasiswa harus bekerja di perusahaan seperti apa. Nah, itu menunjukkan daya saing kita. Makanya kan tracer study itu sangat penting sekali. Iya, penting. Ya, tracer study itu menjadi salah satu kunci untuk mengetahui apakah lulusan kita itu akan mengisi pekerjaan sesuai dengan CP yang sudah ditetapkan oleh prodi. Iya, betul. Nah, itu salah satu syarat kita kalau mau unggul ya kita harus dapatkan itu, Bu Raffi. Apalagi mahasiswa, SDM lagi, Bu Raffi. Iya, banyak sekali ternyata ya Bu yang harus dibahas sebenarnya. Nah, jadi bagaimana nih Bu cara kita mempertahankan standar kualitas yang telah mendapatkan akreditasi unggul gitu ya, agar tetap unggul gitu Bu? Mana caranya? Jadi kalau kita bicara tentang quality, tidak ada yang tetap ya. Jadi kualitas itu harus selalu kita improve. Jadi harus selalu kita tingkatkan. Kalau sudah tercapai, bukan berarti kita berhenti. Nah itu. Kalau sudah unggul, sudah terakreditasi internasional, cukup sudah. Bukan berarti kita selesai gitu ya. Selesai. Banyak sekali bagaimana kita harus membawa universitas ini menjadi 500 universitas dunia gitu ya, bahkan 100 gitu ya, baik itu by university atau by subjeknya. Masih banyak hal-hal yang akan kita lakukan, yang harus kita lakukan Bu. Kembali lagi, bagaimana kita harus melakukan pemantauan, bagaimana kita harus melakukan monitoring, bagaimana kita harus melakukan audit terhadap standar-standar yang sudah kita tetapkan. Kita punya SPMI. SPMI harus mampu mengakomodir seluruh kebutuhan-kebutuhan internal, terutama kebutuhan eksternal. Ya, jadi standarisasi nasional harus dilampaui. Jangan hanya dipenuhi Bu Raffi. Kalau mau unggul itu jangan hanya memenuhi. Ya, jadi saya ambil contoh begini. Standar nasional menetapkan bahwa ini kita belum bicara yang 53 ya Bu ya. Kita bicara yang sedang berjalan sekarang. Bahwa lulusan S1 itu maksimal diberi waktu untuk penyelesaiannya 7 tahun. Kalau kita menetapkan 7 tahun, berarti kita baru memenuhi standar nasional. Kalau kita mau melampaui, ya tetapkan berdasarkan hasil analisis loh ya. Nggak usah, kita jangan hanya karena untuk memenuhi SNDikti, tapi kita menetapkan yang nggak logis gitu ya. Kita lihat evaluasi kita, mahasiswa kita rata-rata lulus penyelesaian studinya itu berapa tahun, ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa rata-rata masih 5-6 tahun, kita tetapkan 6 tahun. 6 tahun betul. Itu tapi bukan, kalau menurut saya ya Bu Raffi ya,
tetapkan 6 tahun, tapi mahasiswa masih diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan 1 kali. Kalau itu misalnya 6 tahun. Jadi itu mungkin pasti, artinya apa? Kalau mahasiswa itu sudah tahu, dia akan prepare kan sejak awal. Iya, betul. Iya Bu Raffi ya. Nah ini salah satu komponen kita untuk memenuhi standarisasi berapa persen mahasiswa kita yang lulus tepat waktu, mahasiswa yang bisa menyelesaikan studi. Nah ini harus punya banyak teknik, harus punya cara. Jadi harus punya banyak inovasi lah. Prodi-prodi fakultas itu punya banyak inovasi untuk bisa memenuhi itu. Makanya kita tetapkan standar standar SPMI kita itu yang harus menunjukkan pelampuan. Karena supaya kita untuk bertahan di posisi unggul dan internasional. Bu Raffi. Masih banyak deh Bu Raffi. Kalau mau dikuliti satu-satu itu mungkin satu kriteria bisa satu pertemuan. Betul. Satu podcast, nah itu banyak sekali yang harus dipelajari ternyata. Baik, nah untuk menutup podcast kita hari ini, kira-kira Bu Koko mungkin punya saran nih bagi lembaga atau organisasi yang ingin memulai perjalanan mereka menuju akreditasi unggul. Baik, terima kasih nih sahabat podcast ya. Ini kalau ini kan dari kami yang berdasarkan pengalaman kami gitu ya. Pada saat kami menjadi asesor, pada saat saya menjadi koordinator pusat akreditasi. Jadi kalau kita bicara bahwa apa yang harus kita lakukan untuk terutama misalnya saat ini program studi yang masih dalam posisi baik sekali atau baik atau B gitu ya. Yang pasti Bapak Ibu, satu, kita akan mulai segala sesuatu itu dimulai dari perencanaan kita ya. Kita sudah mulai dari bagaimana visi ini kita bangun. Ya, karena visi ini akan menentukan perguruan tinggi kita atau program studi kita untuk sekian puluh tahun ke depan. Visi itu kan kita membayangkan bahwa apa yang akan terjadi untuk 15, 20, 25 tahun lagi. Itulah yang harus kita pikirkan ke sana, Bu. Iya. Jangan kita baru memikirkan 5 tahun besok, tapi harus pikirkan jauh ke depan. Jangka panjang. Jangka panjang. Jadi visi yang kita bangun itu supaya kita bisa kita relevan. Ada smart itu kan ada R-nya, ada relevan. Kita harus tahu dulu bagaimana kondisi kita saat ini. Makanya perlu ada yang disebut dengan analisis lingkungan. Ya, jadi kita analisis saat ini kita ada di mana. Ya. Untuk menentukan kapan visi ini mau kita capai. Jangan sampai ada istilah bagaikan pungguk merindukan bulan. Gitu ya. Tapi itu bisa saja terjadi karena sekarang itu sudah bisa ada satelit yang sudah bisa membawa kita ke bulan kan gitu. Pungguk pun bisa naik di situ kan gitu. Artinya bahwa sesuatu itu harus kita pikirkan bahwa saat ini dengan kondisi existing hari ini untuk mencapai visi ini kita butuh waktu berapa lama. Kita butuh sumber daya apa saja. Sehingga hal-hal itulah yang harus kita tuangkan ke dalam milestone kita. Ada tahapan-tahapan pencapaian visi. Kalau itu kita baru membutuhkan waktu 20 tahun lagi untuk bisa mencapai visi tersebut, maka kita susunlah milestone-nya. Milestone itu harus formal ya Bu ya, harus disahkan oleh Senat. Kenapa? Itu menjadi pedoman, pegangan bagi perguruan tinggi. Nanti siapapun yang akan memimpin, ya baik itu rektor, ketua, ya atau direktur gitu ya, itu harus karena setiap pimpinan pasti punya visi. Betul. Visinya tidak boleh lepas dari milestone yang ada atau mungkin kalau kita menggunakan istilah rencana induk pengembangan perguruan tinggi. Itu nggak boleh lepas dari situ. Caranya monggo silakan karena setiap orang itu kan punya cara, punya strategi yang berbeda-beda kan Bu Raffi ya. Saya punya cara sendiri, mungkin nanti perguruan tinggi lain atau teman-teman yang lain punya cara yang berbeda. Jadi itu adalah menjadi dasar. Siapapun yang memimpin, dia harus tahu targetnya untuk 5 tahun sekian sampai tahun sekian itu apa. Caranya monggo. Setiap orang punya teknik
dan strategi yang berbeda. Nah, disitulah nanti akan dibangunlah sebuah program-program yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan eksternal. Jadi standarisasi kita harus mampu memenuhi standar kebutuhan eksternal kita. Nah, itu baru turunkan nanti banyak Bu Raffi prosesnya. Iya, Bu Raffi. itu panjang itu. Iya, betul sekali. Mungkin itu sahabat podcast. Jadi kan ini kita sharing ya. Betul. Mungkin ada sesuatu yang juga dari teman-teman yang tidak sejalan dengan saya gitu kan. Ya itu tadi, dengan setiap orang punya cara masing-masing untuk menghadapi berbagai perubahan yang ada, termasuk dalam hal ini adalah perubahan peraturan menteri yang nomor 53 tahun 2023. Sehingga nanti kita punya antisipasi masing-masing gitu ya. Iya, betul. Tapi kita bisa saling sharing, Bu. Iya. Jadi kami selalu berkomunikasi dengan teman-teman, misalnya pusat akreditasi dengan teman di luar perguruan tinggi lain. Kami sering kontak-kontakan. Iya. Bu, gimana Bu ini ya, seperti itu. Jadi mungkin nanti sahabat podcast pun juga kita bisa saling sharing dengan senang hati. Mari kita bersama-sama, karena kita kan bergerak di dunia pendidikan. Kita harus bergerak maju bersama. Pendidikan di Indonesia itu harus dimajukan semua. Iya, betul. Jadi tidak ada namanya nanti aduh nanti saya ditiru, saya di ini. Iya, nggak perlu kayak gitu ya Bu ya. Iya, harus berkolaborasi Bu. Sekarang Bu, harus bersama. Harus bersama-sama. Wah, itu kata-kata yang sangat menarik sekali ya Sobat CPL. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Komariah SEMSI yang telah hadir sebagai narasumber pada kegiatan kita hari ini, podcast dengan topik strategi meraih akreditasi unggul. Terima kasih nggih Bu Kokom ya. Nah, mungkin nanti kita akan ketemu lagi ya Bu, karena tadi sepertinya sebenarnya pembahasannya sangat panjang sebenarnya ya Bu ya. Nanti bisa kita bahas untuk bisa ada sekian part ini berarti ya Bu Kokom ya. Dengan senang hati. Nah, alhamdulillah Bu Kokom sudah bisa memberikan berbagi ilmu dengan kita. Baik Sobat CPL, terima kasih telah bergabung dalam diskusi kami mengenai strategi pencapaian akreditasi unggul di Universitas Jember. Semoga pembahasan kita hari ini bisa memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi pendengar, serta mendorong langkah-langkah menuju keunggulan akademik yang berkelanjutan. Mari kita terus berupaya dan bekerja sama untuk mengangkat prestasi dan reputasi Universitas Jember. Sampai jumpa di episode mendatang. Tetap semangat dan selamat berkarya. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe Cek Podcast LPMPP, berita, wawasan, dan edukasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.